Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah beberapa video kita membahas tentang Bahar Smith yang mencak-mencak kaum muslimin, menghujat pemerintah, Pak Presiden Prabowo disebut pengkhianat, Jokowi disebut banci, ya. Kemudian nantang-nantang Pak Prabowo dengan tantangan-tantangan gak jelas. Kali ini kita akan kembali membahas tentang video seorang Khabib Baklawi, di mana Khabib Baklawi yang satu ini juga nggak beda jauh, ya, mulutnya rusak seperti Bahar Smith kaum muslimin, Pak Rizik Syihab kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya dulu kaum muslimin. Saya tanya sekali lagi, kalau begitu akhlak perlu dijaga tidak? Wajib dijaga tidak? Siap jaga akhlak? Siap tinggikan akhlak? Siap utamakan akhlak? Takbir! Sallu ala Nabi! Yang Wahabi datang caci maki ibu bapak Nabi. Ini yang Wahabi sekarang masuk di TV, di radio, di mimbar, apa dia bilang? Ibu bapak Nabi musyrik, masuk neraka. Nah kaum muslimin, kalau kita bicara tentang Bahar Smith, tentang Rizik Syihab, ini kok nggak ada bedanya kaum muslimin, ya. Berbicara masalah adab, berbicara masalah akhlak, ya. Mereka menginginkan adab dan akhlak yang baik, sementara mereka sendiri nggak beradab, nggak berakhlak. Coba. Bahkan sampai sesepuh Baklawi, ya, kemarin kita sudah angkat videonya, jelas-jelas mengatakan, wahai Bahar Smith, Hanif Alatos, ya, dan juga Rizik Syihab yang seperti ini, ya, kalau ceramah berakhlaklah yang baik. Yang mengatakan seperti itu sesepuh Baklawi, ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan akhlak dan adabnya Hanif Alatos, Bahar Smith, ya, termasuk Rizik Syihab. Ini kan sama ini kaum muslimin, ya. Menunjukkan akhlak mereka ini nggak baik. Lah ini koar-koar siap perbaiki akhlak. Takbir. Dia sendiri akhlaknya jeblok. Ya Allah, parah ini kaum muslimin, ya. Dan kemudian dia katakan, ya, datang Wahabi, kemudian mencaci maki Bapak Ibu Nabi. Katanya Bapak Ibu Nabi di neraka. Sekarang coba buktikan mana ada para asatidz salafi yang menjelaskan tentang hadis yang mengatakan ibu bapak Nabi di neraka, kemudian mereka menyampaikan sambil caci maki. Coba ada yang teriak-teriak lah seperti Bahar Smith, seperti Rizik Syihab ini? Ada? Nggak ada satupun para asatidz salafi kalau ceramah teriak-teriak seperti ini, seperti Rizik Syihab, takbir, protes-protes pemerintah, ya, teriak-teriak nggak jelas. Kan nggak ada. Ya kalau mereka punya dalil mengatakan bahwa ibu bapak Nabi di neraka, ya dalilnya jelas. Hadis riwayat Muslim. Lah kalian yang mau mengatakan bapak ibu Nabi masuk surga, ya silakan kalau ada dalilnya. Kalau memang ada dalil yang sahih, ya silakan. Ya. Ini malah ngomong Wahabi mencaci maki bapak ibu Nabi di neraka. Yang mencaci maki siapa? Ya. Ini parah, ini error ini, ya, seperti Bahar Smith ini. Kita lanjut videonya dulu kaum muslimin. Alasannya kita punya dalil, punya hadis. Lu pikir lu doang yang punya dalil? Lu pikir lu doang yang baca hadis? Saudara, ahlus sunnah wal jamaah, pendapat yang muktabar, pendapat yang muktamad, bahwa ayah ibu Nabi adalah min ahlil fatrah, bukan mustabir, tidak masuk neraka. Saudara, yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka, kurang ajar, tidak punya akhlak. Saudara, Ikrimah putra Abu Jahal Nabi hormati, Nabi nggak mau cerita yang bapaknya musuh Allah. Sekarang ada ngaku umat Nabi, saudara, di mimbar teriak-teriak ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka, kurang ajar, tidak punya akhlak. Saudara, Astagfirullahaladzim, ya. Orang seperti ini bicara akhlak, dia sendiri yang teriak-teriak, dia sendiri yang tukang caci maki, tapi menuduh Wahabi teriak-teriak di mimbar mencaci maki bapak ibu Nabi, mengatakan bapak ibu Nabi musyrik, masuk neraka. Coba sekarang cari satu saja video dari ustadz yang disebut Wahabi, yang kemudian ketika menjelaskan tentang ayah dan ibu Nabi di neraka, kemudian mereka teriak-teriak mencaci maki. Coba. Kalau sekedar menjelaskan bapak ibu Nabi di neraka, itu hal biasa. Dalilnya ada. Mereka nggak ada yang teriak-teriak. Nggak ada seperti Rizik Syihab ini nyebut bapak ibu Nabi kurang ajar, musyrik, kafir. Nggak ada. Nggak ada.
Mereka hanya menjelaskan ada seseorang yang datang kepada Nabi, bertanya, "Di mana bapakku?" Nabi mengatakan, "Di neraka." Orang tersebut kemudian berpaling. Nabi memanggil, "Wahai fulan, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka." Itu pun hadis riwayat Muslim. Para asatidz salafi hanya mengutip perkataan para imam ahli hadis. Nggak ada caci maki. Nggak ada nyebut bapak ibu Nabi musyrik, bapak ibu Nabi di neraka. Nggak ada. Nggak ada. Mereka hanya menjelaskan, ya. Kalau menjelaskan seperti itu disebut nggak beradab. Ini bagaimana dengan Ba'alawi yang koar-koar menyebutkan Nabi Muhammad SAW mendatangi majelisnya. Ya, Nabi Muhammad SAW bersama Ali bin Abi Thalib belajar Nahwu Shorof. Belajar Nahwu Shorof sama Kabir Ba'lawi. Coba, lebih nggak sopan siapa? Lebih nggak beradab siapa? Orang-orang yang disebut Wahabi, mereka menjelaskan hadis yang sahih tentang ibu bapak Nabi yang ada di neraka. Lah Ba'lawi yang mengatakan Nabi Muhammad SAW belajar Nahwu Shorof sama dia. Itu apa nggak lebih kurang ajar lagi? Masa iya Nabi Muhammad SAW belajar Nahwu Shorof? Ya Allah, ricik. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Jadi kalau ilmu masih sedikit, gak langsung jadi ulama besar. Atau sekurangnya, kalau dia tetap yakin ibu bapak Nabi itu kafir, cukup buat dia. Nggak perlu teriak di atas mimbar. Apalagi di negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri Ahlus Sunnah, bukan negeri Wahabi, saudara. Kita dari kecil, kita dengar dari guru-guru kita, ibu bapak Nabi ahli fatrah. Kita diajarin cinta ibu bapak Nabi. Tahu-tahu ada makhluk baru nih, makhluk Wahabi. Saudara, datang caci maki ibu bapak Nabi, nggak disembelih, Ahlus Sunnah udah bagus. Ngeri kaum muslimin ya. Mengatakan bapak ibu Nabi di neraka, nggak disembelih sama Ahlus Sunnah itu sudah bagus. Astagfirullahaladzim. Kenapa Imam Muslim ketika meriwayatkan riwayat tersebut nggak disembelih sekalian? Ya. Ya Allah, parah ya. Memang Ba'lawi itu error kaum muslimin ya. Orang berbicara sesuai dengan dalil, ya sesuai dengan nas yang sahih, dikatakan tidak beradab, dikatakan mencaci maki bapak ibu Nabi, dikatakan teriak-teriak. Padahal gak ada satupun para asatidz salafi ketika ceramah teriak-teriak, apalagi sampai mencaci maki bapak ibu Nabi. Meskipun kafir, gak ada mereka mencaci maki. Ya, coba lihat ini video dari Ustadz Firanda Andirja, di mana beliau menjelaskan tentang kondisi bapak dan ibu Nabi Muhammad SAW. Kita simak videonya. Inilah di antara pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya, bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Ya, Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah SAW lahir pada tahun sekitar 671 apa? Masehi. Nabi Isa umurnya ya kira-kira 600 tahun antara Nabi dengan siapa? Nabi Isa. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, tidak ada Rasul yang lain kecuali siapa? Rasulullah. Berarti 600 tahun itu masa apa? Masa fatrah. Ya, menurut mereka orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mungkin mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Para ulama telah menjelaskan ayat ini, dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Bahwasanya kami tidak akan mengadab sampai diutus rasul atau orang yang mewakili rasul atau selama ajarannya masih ada. Oleh karenanya, ajaran tentang tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, masih tersisa. Meskipun Nabi Muhammad belum diutus. Oleh karenanya, di zaman fatrah tersebut ada orang-orang dikenal dengan Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal beragama Nasrani tapi dia tidak berbuat syirik. Sehingga dia meninggal dalam kondisi muslim. Rasulullah mengabarkan, "La tasubbu Waraqah." Jangan kalian mencaci maki Waraqah, sungguhnya aku melihat bagi Waraqah surga, satu surga atau dua surga. Jadi dia meninggal dalam masuk surga. Ya. Sebaliknya ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam neraka jahanam meskipun di masa fatrah. Contohnya siapa? Contohnya Amr bin Nuhai al-Khuzai. Kata Rasulullah SAW, aku melihat Amr bin Nuhai al-Khuzai di neraka jahanam, Sahih Bukhari. Kenapa? Aku melihat dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke kota Mekah. Dia yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta. Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Dia orang yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta. Dia di masa fatrah, Nabi vonis di neraka jahanam. Contohnya Abdullah bin Jur'an tadi saya sebutkan dalam Sahih Muslim. Hidup juga di masa fatrah. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Dan Nabi mendapati dia, dan dia baik. Aisyah bertanya, "Hal yanfa'u dzalika ya Rasulullah?" Abdullah bin Jur'an dahulu memberi makan kepada fakir miskin, kemudian dahulu
menyambung silaturahmi, menjamu tamu, apakah bermanfaat? Kata Nabi, tidak bermanfaat. La yanfa'u dzalik, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah dia berkata, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak di neraka jahanam. Sama, ya. Sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku di mana? Kata Rasulullah, inna abaka finnar, ayahmu di neraka jahanam. Ya, sama. Bapaknya juga di masa jahiliyah, ya, belum dapati Nabi SAW diangkat sebagai seorang rasul. Jadi banyak orang-orang seperti tadi Hatim At-Tai, ya, anaknya bertanya, ya Rasulullah, ayahku bagaimana? Dulu sering bersedekah, sering dermawan. Kata Rasulullah SAW, tidak bermanfaat. Karena abuka yaf'alu dzalik, yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji, dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah, divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan, oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Dan ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama, tadi saya katakan bahkan ada yang mengatakan ini ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Kalau dia mengatakan ayah ibu Nabi di surga, dia hidup kembali, kemudian masuk Islam lagi, baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Ya. Dan itu pendapat Suyuti belakangan. Adapun ulama-ulama sebelumnya mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi benar memang kedua orang tua Nabi meninggal di masa fatrah, tetapi kita katakan ada orang-orang yang hidup di masa fatrah, meninggal di masa fatrah, divonis oleh Nabi di neraka jahanam. Tadi di antaranya Amr bin Al-Khuzai, saya sebutkan Abdullah bin Juda'an, di antaranya Adi bin Hatim At-Tai, ayahnya Adi bin Hatim, ya. Itu di antara orang yang divonis oleh Nabi di neraka jahanam, padahal mereka orang yang baik, namun mereka meninggal dalam kondisi musyrik. Nah kaum muslimin, coba kaum muslimin, adakah satu saja ucapan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja ini yang mencaci maki orang tua Nabi? Ada nggak? Ada nggak Ustadz Firanda Andirja teriak-teriak? Ada nggak Ustadz Firanda Andirja tidak berakhlak? Coba kaum muslimin. Ya. Kalau kita bandingkan dengan ceramahnya Rizik Syihab, ceramahnya para Habib Ba'lawi, ya Rizik Syihab, Hanif Alatos, Bahar Smith, ya. Justru isi ceramah mereka itu yang teriak-teriak, mencaci maki, nggak berakhlak. Silakan buktikan, ya. Dan konyolnya Ba'lawi ini kaum muslimin, ya. Ada hadis yang seperti ini mengatakan bahwa bapak ibu Nabi di neraka. Ada hadisnya sahih. Mereka nggak terima dengan alasan nggak berakhlak. Sementara para Habib Ba'lawi dongengnya sangat luar biasa, ya, nggak berakhlak sama sekali. Mengatakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut ya Umar Mukhdor, itu sama dengan nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu apa beradab? Coba. Ada para sahabat yang ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi. Ya Muhammad, ada? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ada enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa nyebut ya Ibrahim atau menyebut nama para nabi? Ya. Ini nyebut nama Umar Mukhdor katanya sama dengan nyebut nama Allah. Coba. Yang seperti itu dipercaya padahal enggak ada dalilnya. Belum lagi dawiran Habib yang banyak itu kaum muslimin. Ya, satu hari Mi'raj 70 kali sampai ke Sidratul Muntaha ketemu sama Allah. Ba'lawi Mi'raj satu hari 70 kali ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha. Sedangkan Nabi Muhammad SAW seumur hidup satu kali Isra Mi'raj. Yang seperti itu dipercaya sama Ba'lawi. Padahal nggak ada dalilnya sama sekali. Kemudian ada Habib yang katanya habis pulang dari surga, capek, minta dipijit sama anaknya. Di kakinya masih ada pasir dari surga. Yang seperti itu dipercaya. Ada Habib yang katanya suntuk di dunia, masuk ke surga. Ya, suntuknya hilang, ke dunia lagi. Yang seperti itu dipercaya. Ada Habib Ba'lawi yang katanya mampu memadamkan api neraka. Dipercaya. Ada Habib Ba'lawi yang mampu mengislamkan orang kafir yang sudah mati. Dipercaya. Ada Habib Ba'lawi yang menjamin orang yang ahli maksiat, yang berantakan ibadahnya, maksiatnya berkarat, ya,
bisa ditolong masuk surga tanpa hisab karena cinta sama Khabib. Cuma karena cinta sama Khabib Baklawi masuk surga tanpa hisab. Sementara para sahabat yang jelas-jelas dijamin surga, mereka tidak berani mengklaim bahwa mereka masuk surga. Dan kalau bicara dongengan daweran para Khabib Baklawi yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, yang nggak ada dalilnya, itu banyak sekali ya. Dan mereka percaya. Sementara yang ada dalilnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bapakku dan bapakmu di neraka, mereka nggak terima. Katanya nggak beradab, nggak berakhlak. Ya, ini gimana ini, parah ya. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.